Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Motis tentu di Fransiskus 67 Reborn. Yes, kali ini saya berada bersama dengan seorang saudari Ordo ketiga Regula, pengikut Bapak Fransiskus dari Asisi, Kongregasi SFD ya. Suster Fransiskus Dina. Dulu dongen ya. Dulu dongen. Suster Fransiskan dongen dulu ya. Iya. Karena berasal dari Belanda di dongen. Belanda ya? di dongen. Ya. Beliau bernama Suster Justin, SFD. Boru Purba. Hala kita ya. Hala kita. Orang Simalungun. Ya, betul. Putri Simalungun. Dan beliau bertugas saat ini sebagai seorang ketua yayasan di Yayasan Fioretti Tiga Raksa. Tiga Raksa. Ya. Waduh, sebuah daerah di pinggiran kota Jakarta, Suster ya. Iya, Tangerang. Nah, apa kabar, Suster? Luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Tadi ada sebutan yang khas dari anak-anak SD dan SMP tadi. Apa kalau ditanya apa kabar? Hatiku berkobar-kobar, yakin besok sukses gitu. Oh gitu, Sir. Iya. Luar biasa. Jadi kalau Makanya ditanya anak-anak itu apa tadi. kabar? Hatiku berkobar-kobar, Yakin besok sukses. Kelihatan Suster ini semangat. Suster berkarya di karya persekolahan ya. Ya, Dipercayakan pendidikan lah ya. Pendidikan ya, sebagai ketua yayasan ya. Iya. Jauh sebelum ini Suster sebelumnya tugas di mana, Suster? Saya sebelumnya di NTB di NTB, Mataram ya. ya. Mataram ya, Iya. sebagai kepala sekolah di SD. kepala sekolah. Iya. Oh, jadi Tapi Suster sekolah Katolik juga sekolah sih. Katolik Iya. milik keuskupan ya. Milik Keuskupan Denpasar. Di pasar. Jadi Suster bertugas di sana di Iya, di kita Lombok ya. bertugas di Lombok itu Di Lombok. 8 tahun. 8 tahun. Iya. Lalu kemudian pindah Lalu kemudian pindah ke sini. ke sini Iya. bertugas Dan di sekolah ini sebagai ketua yayasan ya. sebenarnya sih kemarin aku ada di SD. Terus karena Suster Alphonse yang sebelum saya dia terpilih jadi dewan, maka tiba-tiba saya dibawa ke sini. Oh, jadi ke yayasan. Lalu datang paus ke sana. Paus Tino maksudnya. Oh, pasti ya. Iya, jadi Suster gitu. naik menjadi naik ke ketua sini, yayasan. datang dia. Jadi kita baru di sini mungkin 8 bulan ya. 8 bulan. Iya, ya? 8 bulan. Tapi sebelum di Lombok pernah tugas di Sumatera juga ya. Pernah tugas di Sumatera juga di yayasan ya. Sekolah juga ya. Yayasan pendidikan. Pendidikan juga ya. Iya, iya betul. Di Keuskupan Agung Jakarta tepatnya di Tiga Raksa ini SFD sudah berapa tahun, Ustaz ya? Kalau SFD mungkin lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun, ya? Lebih dari 30 tahun. Tapi kalau sekolah kita ini katakanlah, kita kan ada sekolah pendidikan TK, SD dan SMP. Terus TK dan SD itu hampir 29 tahun. Nah, sebelumnya kita sebenarnya ke sini diundang sama Bapak Uskup dulu ya untuk kaum buruh sih. Kaum buruh ya. Iya. Mendampingi kaum buruh. Mendampingi kaum buruh. Yang pertama dulu itu Suster Bernadette Saragi. Oh, dia pertama ada di sini. Mendampingi kaum buruh. Rumahnya dulu di Matagara. Terus di sana buruh-buruh itu di rumah kita yang sekarang. Oh, rumah. Iya, di tinggal rumah. bersama Suster. Tinggal bersama Suster. Dia jadi pengawasnya lah ya istilahnya. Tapi Suster itu sendiri dia seorang perawat. Oh, perawat. Iya, perawat dia. Maka sekeliling rumah Matagara itu semua dia kenal semua. Yang mungkin kalau kita jumpa sama dia sekarang, mereka bilang, Dokter Bernadette di mana? Padahal Suster itu udah meninggal. Mereka ingat gitu. Ingat ya. Iya. Dan dulu Suster SFD itu hadir mendampingi mereka ya. Iya, mendampingi kaum buruh. Kaum buruh itu ya. Iya. Lalu kemudian berkembang menjadi karya persekolahan itu. Iya, terus kan karena begitu ada permintaan dari katakanlah masyarakat setempat lah ya, khususnya kita yang seiman dengan kita, memohonlah supaya Suster boleh nggak kita buat sekolah di sini paling tidak TK, SD seperti itu. Nah, kita tentunya antusias dengan segala macam ini permintaan masyarakat di sini ya, khususnya juga pakar-pakar yang ada di tempat ini. Dengan demikian ya dibicarakan, makanya sampai ada seperti ini sekarang ini, walaupun memang ya pertama-tama agak susah lah ya, sulit lah, tapi ya lama-lama karena kita juga katakanlah membawa dari semangat Fransiskus ya,
Jadi tidak membeda-bedakan, misalnya di tempat ini kita kan di warga kita di sini semua lah ya, tidak membeda-bedakan. Mereka juga lama-lama ya mengantar anaknya ke sini. Jadi ya sekolah kita ini kan Pater terbuka lah ya untuk umum. Jadi tidak hanya yang Katolik, tapi semua lah agama juga semua. Iya semuanya. Sekolah di sini ya. Jadi makanya biarpun kita di sini di daerah katakanlah yang mayoritas Muslim, tapi kita sangat nyaman di tempat ini. Mereka juga menerima itu. Mereka juga sangat menerima kita di sini. Relasi dengan sesama antar umat beragama yang berbeda terjalin terus. Sangat terjalin ya. Buktinya kan kita kalau ada mereka katakanlah silaturahmi atau apa di seputar ini, kita pasti diundang. Baik, pokoknya kita kenal RT pasti selalu kasih undangan, entah pernikahan atau apalah gitu, pasti dikasih undangan. Demikian juga dinas sangat baik ya. Membantu juga. Sangat membantu. Pokoknya mereka itu dianggap sekali kita ada gitulah. Sangat-sangat gitu. Dan suster sudah berapa tahun di sini? Saya di sini mau kedua tahun lah ya. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Baru nih. Sehingga masih fresh. Masih fresh. Fresh tapi from the oven. Belum kenal dengan Berarti baru ya? Baru Pater ya. Sudah setahun berjalan ya? Dan kemudian sudah paling tidak sudah mengenal juga ya? Mengenal umat di sini, mulai mengenal dilayani ya? Iya, betul. Dan sudah membangun katakanlah harapan-harapan di sini. Ya harapan-harapan. Ya baiknya sih program-program yang sudah dibuat ya. Mudah-mudahan terlaksana lah bersama guru. Ya itu. Karena gini juga kan Pater, kita kan ini di daerah tidak kota, tidak desa. Jadi jiwa anak-anak itu juga seperti itu. Jadi karakternya itu mungkin beda banget dengan di tempatnya Pater gitu loh. Panas dingin gitu ya. Panas dingin. Ya? Iya. Jadi kalau kita pegang mereka itu tanggung, habis kita. Betul. Jadi harus dipegang erat baru dia bisa. Kayak gitu. Jadi ke kota belum tentu ya. Desa juga enggak gitu. Jadi tengah-tengah mereka. Karena mereka juga kalau di kota kan gue di sini juga gitu ngomong. Jadi apanya anak-anak ini gitu. Tapi saya senang dalam arti kita kan pendidik ya. Kalau hanya yang hebat-hebatnya kita didik ya untuk apa kan? Ya ada sih manfaatnya tetap. Tapi saya karena kami mungkin semangatnya dari Fransiskus itu mengambil orang-orang yang sederhana, yang miskin, yang segala macam, yang kurang intelektualnya, lalu itu bisa diubah. Untuk saya itu luar biasa. Itulah proses mendidik ya. Itulah proses mendidik itu. Tidak membedakan tadi, Ustaz ya. Iya betul. Jadi menurut saya enak di sini. Artinya kita temukan di sini ya anak-anak yang pokoknya campur lah semua. Tapi bisa gitu loh. Bisa. Apalagi di SD seperti itu kan. Ini harus saya ubah gitu kita kadang yang nakal, yang tapi bisa loh gitu. Enak. Iya enak begitu ya. Seninya lah itu ya. Iya seninya itu biar kita jangan bosan gitu. Awal-awal dulu aduh gimana gitu. Pertama kali tiba di sini tuh ya. Dulu kan di Medan pernah. Iya. Kemudian di Lombok. Iya. Situasi sini kan beda ya. Beda banget. Ketika pertama sekali masuk ke tempat ini dan diminta untuk menangani karya ini, senang atau aduh gimana? Kalau saya sekilas balik lagi ya Pater ya. Sebenarnya saya dulu udah pernah di sini. Udah pernah juga. Sudah di yayasan juga. Tapi ketika saya di sini itu yayasan ini kami masih nebeng sama Strada gitu. Strada, ya. Tapi yayasannya tetap mandiri gitu. Tapi soal pembelajaran tentang penggajian seberapa gitu kan masih ikut mereka gitu. Semuanya pokoknya aturan-aturan dibuat sama Strada. Tapi yayasannya tetap aturannya ada di sini gitu. Itu 2 tahun dulu saya di sini waktu itu. Iya. Jadi waktu makanya saya katakan sekilas balik. Pertama dulu saya ke sini saya terkejut gitu loh. Terkejut kenapa? Pater udah pernah ke rumah kita? Di sini? Belum pernah. Saya kalau cerita nanti Pater nggak percaya. Saya kan ke rumah lah, dibawa lah saya dijemput ke bandara Cikarang ya. Baru terus oh iya di kota ya. Kita kan bayang-bayang itu Jakarta gitu dari Medan waktu itu. Baru hebat lagi. Tapi semakin lama dari bawah kok jalannya lebar dari tol gitu ya. Lama-lama kok jadi masuk ke hutan gitu. ke hutan.
Dan benar ke hutan loh. Baru ayo turun kata Suster Vincent dulu kan. Turun kan. Di mana kita, aku bilang gitu kan. Itu rumah kita, ya ampun. Kaget juga Suster. Iya. Soalnya kita dulu dari Pasar 8 gitu kan. Jadi kuliah, ya Tuhan, memang dalam pikiran saya kan dibilang rumahnya kaum buruh gitu kan, sama aja dengan kos-kosan yang kayak gitu ya. Ada kamar di sana kecil-kecil, semua itulah kita pakai. Seperti bersama dengan buruh-buruh. Iya, tapi ada kamarnya, tapi kecil-kecil, mungkin hanya sekedar untuk istirahat di dalam. Selain itu keluar semua, gitu. Jadi kuliah dalam hati kan, ya ampun gitu. Nah ya, lama-lama diterima juga sih. Bagaimana? Lalu ini pun sudah lumayan ini, kata suster kita dulu, Suster Crescencia namanya kan, sudah lumayan ini, udah kita buat ini tehelnya ini segala macam gitu. Ya udahlah ya, tapi 1 bulan kayaknya nggak bisa tidur lah, nggak bisa apalah gitu ya. Tapi kalau Pater lihat, aduh kayak nggak layak lah gitu, Pater. Iya betul. Itu 29 tahun yang lalu ya? 20. Oh kalau yang ini enggak, itu masih baru, masih 12 tahun lalu. 12 tahun lalu itu ya? 12 tahun yang lalu itu. Jadi waktu pertama kali Suster ditugaskan di sini, waktu itu ya 12 tahun yang lalu itu, dan melihat situasi seperti itu, kebersihan nggak? Waduh ini apa, lebih baik pulang ke Medan lagi. Dalam hati. Dalam hati. Takut diucapkan. Tapi apa yang membuat Suster sehingga bertahan? Berapa tahun berjalan setelah itu? Nah, 2 tahun aku di sini, Pater, terus ke Lombok. Nah, waktu itu kami ada 10 orang di sini. Kebetulan orang-orang yang ada di sini yang mungkin bisa ya sehati ya. Paling tidak 10 ada 6 orang kita bisa curhat-curhat. Termasuk Serepita. Waktu itu aku di sini bisa nyambung semuanya gitu. Jadi kita lalui semuanya. Setiap hari kita ungkapkan apa pengalaman sih di unit masing-masing, di kerja masing-masing, diungkapin gitu kan. Perasaan-perasaan apa kerja gitu. Yang 10 itu kerja di mana aja, Suster? Ada kepala sekolah, ada juga di yayasan kami hari itu, Suster Piani masih ada juga waktu itu. Kepala sekolah kan 3 di sini. Baru ada keuangan juga ada di klinik, ada klinik kita di sini. Dan menangani mendampingi buruh tadi ada juga. Mendampingi buruh itu Suster Vincent. Ya, dia buruh. Tetap dia buruh yang sudah ke Jakarta, dia itu apa namanya? LBK-nya namanya itu, lembaga apa itu namanya itu. Itu dia dampingi. Balai Kerja BLK. Ya, itulah. Jadi waktu itu tinggal bersama 12 tahun yang lalu itu masing-masing karyanya berbeda-beda ya? Berbeda-beda semuanya. Ada yang di sekolah, ada yang mendampingi buruh, ada yang di klinik ya? Walau juga kami bertiga sama, tapi kan posisi saya sebagai ketua, ada bendahara dan sekretaris. Jadi bawa masing-masing biarpun satu kantor. Jadi dulu Romo, Pater, ini nggak di sini kantornya. Kantornya di mana? Di Ciung, masih 10 menit dari sini gitu. Itu pun di antara rumah umat gitu. Iya itu. Jadi ya kayak gini lah rupanya kita. Jadi awalnya memang menumpang-numpang dulu ya? Iya, numpang-numpang, mengontrak begitu sih. Punya kita memang, tapi ya gimana lah ya, perumahan gitu lah. Perumahan. Pokoknya kalau bukan karena ada kekuatan dari dalam kayaknya gimana gitu. Iya. Ada terbersit nggak? Waktu itu kan ya secara manusiawi mungkin saya katakan ya kadang-kadang membandingkan di Medan masih lebih enak di Medan, lebih bagus di Medan. Lalu kemudian dari spirit yang menguatkan tadi kan ya spirit persaudaraan tadi ya. Iya, persaudaraan. Bisa saling sharing. Iya. Hal yang lain yang menguatkan kira-kira apa? Kalau awal sih memang dalam hati tadi ya lebih enak di Medan dari segi apanya pun gitu kan, lebih enak di situ gitu ya. Tapi seperti itu tadi, kami saling bercerita sebenarnya, berbagi ya, kami sering berbagi pengalaman, itu menguatkan sekali ya. Berbagi pengalaman lah. Jadi juga seperti kata saya tadi itu, teman-teman kita ya yang namanya juga Fransiskan ya, tidak melulu dibawa kesulitan-kesulitan itu di meja makan, ada humoris lah, ada segala macam. Itu yang sangat menguatkan. Kemudian juga ya kita juga walau dalam keadaan seperti itu memahami sih kongregasi kita itu apanya, berdirinya apa sih, pelindungnya siapa, pendirinya siapa. Paling tidak sedikit-sedikit mengikuti teladan mereka itu kan. Dari spirit Bapak Francis pasti menguatkan juga. Iya, sangat hadir di antara orang-orang kecil. Iya, sangat. Jadi akhirnya berbalik kan, karena kita
sejak kita masuk biara kan udah kenal Fransiskus, sudah banyak diberi ini macam-macam. Oh inilah mungkin ya Bapak Fransiskus mengantar kami ke tempat ini. Berarti kami harus bangun tempat ini, itu memang sangat menguatkan. Terus kan kita di yayasan waktu itu, kalau saya juga nanti banyak ngomel, banyak ini, sementara saya ketua yayasan mati dong saya. Jadi ya sekarang sih saya katakan waktu itu hanya sedikit mungkin pura-puranya, tapi lama-lama ya saya harus bisa gitu waktu itu. Karena saya sebagai leadernya ya. Iya, jadi kalau leadernya pun tidur, ya teman-teman gimana lagi gitu. Dan kemudian kalau leadernya mengeluh akan situasi, apalagi anggotanya ya. Iya betul. Jadi waktu itu ya semangat juga karena kami tidak hanya tinggal ke kantor, ke sekolah, kemana gitu kan. Tapi kami sangat disayang sama umat, khususnya lingkungan-lingkungan. Jadi kami ada 10 semua ke lingkungan, Pak. Lingkungan ya? Tiap malam. Ya ke lingkungan, terus ke stasi dibawa sama Romo, ya gitu. Jadi enak gitu. Lama-lama saya pindah waktu itu tahu. Kesal juga ya pindah 2 tahun udah pindah. Gak terasa sudah mau pindah. Iya. Dan umat juga merindu apa? Iya, buktinya waktu kita pindahkan ya adalah acara paling tidak kan, berarti mereka mendukung kita sebagai suster gitulah ya. Mereka ya artinya aduh sedih deh baru 2 tahun sudah pindah gitu. Jadi lingkungan-lingkungan kita buat acara, mereka buatlah acara kayak gitu iya. Jadi begitu. Mereka sangat mencintai juga ya. Sangat mencintai. Nah, yang kedua ini saya datang ke sini, ini periode kedua ya. Periode kedua. Terus tapi periode kedua ini beda siapanya, Pak Ter. Kan karena Suster Alpon Dewan, jadi saya gantikan. Terus saya jalan sendiri dari bandara. Jalan sendiri dari bandara karena udah dianggap mereka kan sudah tahu. Kemarin kan sudah ke sini di sini. Baru datanglah saya. Mau dulu di sini gitu. Terus sampailah di rumah ini. Saya ya memang sih sedikit aja perubahan rumah kita. Bodinya tetap seperti rumah buruh dulu, hanya udah dipoles. Dipoles ya. Dicat gitu. Jadi kasih ini. Terus, mana rumah kami itu? Gitu. Oh, tapi suster sudah menunggu kita di depan. Sini suster, sini katanya. Oh ini sudah rumah kita ya. Jadi maksud saya tidak kalau dulu, aduh kayak gini rumah kita. Sekarang udah datang saya, udah. Jadi tidak ada rasa menolak itu lagi dari dalam. Sudah enak gitu. Sampai sekarang enak. Dan sistem merasakan sukacita juga tinggal sukacita dalam situasi tinggal seperti itu ya. Iya benar sangat. Jadi apalagi juga mungkin ya waktu itu kan usia juga menentukan, mempengaruhi itu kali ya. Waktu itu kan masih muda. Terus katakanlah masih 40-an lah, belum sampai lah ya. Tapi kalau sekarang situasinya kan udah beda. Artinya mau gimana pun keadaannya itu kan milik kita gitu. Toh besok juga tidak mungkin di sini sampai mati gitu kan. Jadi udah kayak gitu. Artinya tingkat kedewasaan, sudah tingkat kematangan sudah berbanding lurus dengan usia juga istilahnya. Iya betul. Itu aku mengalami sangat berpengaruh karakter kita dengan usia juga ya. Dulu menggebu-gebu, belak-belakan, bisa ngomong sembarangan. Sekarang ditahan gitu. Lebih bijaksana ya. Iya. Jangan sakit hati nanti orang. Sangat. Tidak lagi spontan-spontan. Iya betul. Ngomong. Karena rasa nanti pasti kan adik-adik junior kan cerita, aku sakit hati lah dibuat suster yang gini kata. Berarti aku dulu sakit hati saya buat orang jadi mulai gitu. Semakin usia kita bertambah dalam panggilan ini berarti semakin wise ya, semakin bijaksana. Aku itu alami sungguh. Makanya kalau kami katakanlah ada ngomong dengan teman-teman gitu, pasti saya beritahu kayak gitu sama adik-adik gitu ya, selalu beritahu. Tantangan apa yang suster rasakan cukup menantang ya? Tantangan di sini dalam karya persekolahan di sini yang katakanlah ini kan praktis secara umum ya. Di sini umat ataupun siswa yang dilayani kan dari ekonomi menengah ke bawah ya. Mungkin dari segi waktu dulu ya Pak Ter. Kami itu katakanlah rumah itu dengan tempat kerja kita perutusan ini jauh gitu. Berapa jaraknya dari biara ke sekolah? Ya
hanya 15 menit, 20 menit. 20 Nah, menit, ya. tapi kan itu juga tantangan dari awal ya. Sampai sekarang kalau yang satu ini iya. Pencapaiannya Karena macet atau gimana, Sir? Tidak. tidak itu 20 menit nyampe cepat. Nyampe. Terus kan saya membayangkan dulu karya-karya kita dimanapun saya di Lombok dulu kan. Sekolah itu dengan karya dekat semua. Artinya tinggal di lingkungan karya. Ya, semua di lingkungan itu. Ya, Jadi lalu ini sebuah semua tantangan. sekolahnya yang tangani SFD itu Semua dekat rumah. ada biara semua. Ada biara, Kompleks rumah, karya, rumah karya semua seperti itu. Kalau ini khusus ya? Kalau ini khusus. Jadi ini tantangan buat saya, bukan hanya buat saya. Kami sering seluruh dalam meja makan juga seperti ini. Ayolah Suster Justin gitu kan. Diusullah ke pimpinan lah, katakanlah dibuatlah, dibelilah tempat kita biara dekat-dekat situ. Karena gini Pak Ter ya, di sana memang ada Romo SDB. Kami tapi melaju ke sana juga 10 menit. Nah, kalau lagi kami misa pagi, di sini udah lama tiba gitu. Jadi kami itu dilema banget lah dalam hal itu. Oh, untuk perayaan Ekaristi sebenarnya kan ada di sana, tapi dari rumah kita ke SDB itu 10 menit. 10 menit. Katakanlah jam 6 di sana nanti misa. Di sana. Di sini sekolah jam berapa, Sir? Di sini 6:30. Jam 6? Udah masuk kan? Udah masuk, ya? Jam 6 kami misa, 6:30 baru pulang kan, keluar. Sementara udah masuk di sini. Itulah tantangan yang luar biasa mungkin dari dalam ya. Kalau yang lain kan yang tidak bisa kan nggak masalah. Artinya tapi sebagai kepala sekolah, sebagai guru, untuk menerapkan disiplin itu paling tidak kita mulai dari diri kita juga ya. Iya betul. Pertama hari 6:30 ya. Ya pertama hari. Enggak Peter. Masuk sekolah jam berapa? Masuk sekolah itu jam 7.20. 7.20. Jadi jam 6.20 kita udah harus di sini. 6.20 Udah, kita sudah harus guru sudah Guru sudah standby. ada. Itu peraturannya begitu. Iya, begitu. Sementara suster hadir bisa jam berapa? Kalau kita misa nggak bisa lagi. 6.20 ya. Jadi kalau kami setiap pagi karena tidak misa itu tadi, karena Pater tadi kan tanya tantangan. Iya. Jadi kami dengan karya ini jauh, akhirnya kami tidak misa gitu iya. maksudnya. Ada Jadi tantangan, itu tantangannya. Terus karena jarak itu jauh, ya. sementara peraturan di sini kan harus tiba di tempat ini jam sekian. Iya. Kalau duluan guru anak-anak kita belum ada satu pun gitu, itu dilemanya. Jadi ada panggilan rohani yang kita kebutuhan akan Ekaristi. Iya, seolah-olah terabaikan gitu. Itu dilema yang sangat menyakitkan mungkin ya, boleh dikatakan ya. Ada tegangan itu Ustaz ya? Sangat kalau itu. Nah, itulah makanya kami kan kemarin kita gimana ya supaya ada komunitas di sini seperti itu. Kalau di sini komunitas maka jarak dengan paroki dekat juga tuh. Kalau di sini komunitasnya itulah dilemanya Pater. Terus kalau di sini komunitasnya jadi memang tidak bisa misa juga. Nah, maksud kita kan rumah di sana, kan dekat di sana misa. Kenapa tidak misa? Nah, kalau misa di sini ini gitu. Jadi ya kalau gitu bikin aja lah rumah di situ. Tetap tidak misa kan, tapi ini kita nyaman cepat tiba, cepat ini, jadi tidak lagi jalan gitu. Situ tantangannya. Itu, ya. Sangat untuk kami itu. Untuk paroki jaraknya dari sini jauh. Itu setengah jam. Kan di Odilia di Citra. Setengah jam dari paroki. Dari rumah Pater. Odilia, Santa Odilia. Sehingga orang susah hari Minggu selalu ke sana. Hari Minggu kami gantian ke Odilia baru ke SDB itu tadi. Di situ tidak menerima apa-apa, hanya kapel ada. Tapi kita kalau datang terbuka mereka umat beberapa gitu. Nah itu tantangan karena gimana pun ya perayaan Ekaristi sangat butuh ya. Tapi situasi itu gimana? Lalu kami kadang di rumah itu kan katakanlah gimana lah kita ini ya kayak gitu. Mau misa tantangannya ini, kalau ini gini. Gimana kalau pernah suatu kali bercita-cita mengumpulkan para guru kan, menyampaikan, tahu sih mereka sebenarnya menyampaikan kalau hidup para suster itu beda lah ya dari awam gitu. Tapi kan diantara mereka juga kalau ditanya seperti itu, kami juga pengen misal suster tiap hari kayak gitu juga mereka. Iya, jadi tantangannya loh Pater. Karena Pater tadi tanya tantangan yang saya beritahu gitu. Kebutuhan akan rohani. Iya, kami juga pengen sekali deh tiap hari itu suster katanya kayak gitu. Baru aku dulu di tempat yang lama kata mereka kan tiap hari aku misa sebelum ke sekolah. Ih, aduh gimana ini?
Iya, sedih loh. Iya. Sedih ya, Sir, ya? Dan Itu sebuah tantangan yang bagi kami. Nanti pun suster-suster lain bertanya itu pasti tantangan yang paling mendasar gitu loh. Ada lagi yang lain, Sir, tantangan yang paling berat? Yang lain sih kalau anak-anak seperti kata saya tadi, memang di sini kan tidak kota, tidak desa. Iya. Untuk saya sih bervariasi anak-anak itu lebih baik daripada hanya orang pintar semua ya kan. Gurunya malah nyantai aja nanti. Tapi ini dari bervariasi, dari berbagai majemuk sekali lah di tempat ini. Nah itu baru kita, kadang kita ketawa-ketawa melihat mereka, gini ya gitu. Tapi akhirnya bisa loh gitu. Ya Bisa akhirnya berubah, bisa. ya? Iya betul. Yang nakal ini. Nanti guru kan misalnya, aduh suster nggak bisa ini, bawa sini saya tangani lah. Kok bisa dia berubah gitu, enak sekali gitu. Iya. Di situ kebahagiaan seorang guru. Iya betul. Ya, mengikuti proses perubahan dia ya. Makanya ya Bapak Ibu guru makanya berdoa dulu sebelum ini gitu. Biar dia bisa bikin aja tanda salib langsung bisa berubah itu gitu. Dari tantangan yang Sister katakan tadi ya, tentangnya ada kebutuhan tegangan tadi ya, antara kebutuhan rohani dan juga tantangan tugas karya ya. Karya dan doa itu selalu menjadi tantangan tegangan-tegangan gitu ya. Betul. Dan kemudian juga tentang murid-murid yang berlatar belakang yang berbeda-beda tadi. Iya betul. Itu menjadi tantangan juga. Kira-kira apa yang Suster bisa lihat ke depannya sebagai sebuah harapan yang bisa menguatkan Suster? Nanti seperti ini loh. Kalau saya sih yang sekarang memang juga kita programkan ya, mungkin itu pertama dulu mungkin kerjasama ya Pak Ter ya. Kerjasama itu bukan hanya guru ke guru anak-anak, tapi kita menjalin kerjasama lah paling tidak ke orang tua, baru komunikasi dan kolaborasi. Ini memang yang kami sangat apakan sekarang, biar supaya juga berkolaborasi dengan orang tua, juga bersinergitas bersama dengan orang tua, supaya orang tua itu kami bersama mendidik anak-anak ini. Karena kan kadang gini, seperti saya katakan tadi, sangat majemuk di sini, baik pola pikir, baik dari segi semuanya teruskan. Tapi kalau kita saling mengenal anak-anak ini, kadang kan mereka hanya serahkan ke kita anak-anak ini kan. Di sini pendidikan, didiklah anak-anak saya misalnya kan. Nah mungkin ya pengetahuan teman-teman kita, masyarakat mungkin hanya seperti itu. Tapi kita dengan kolaborasi, memberikan sosialisasi, di situ kita menyampaikan beberapa hal, sehingga memang pelan-pelan sudah mulai kita katakanlah ada pesta, ada kegiatan-kegiatan lain, mereka sudah sangat antusias sekali gitu dengan kita. Juga kalau kita katakanlah, kalau yayasan apalagi biara suster kan tidak punya uang, terus kita katakanlah, aduh sianu dia nggak bisa bayar SPP gitu kan sama orang tua gitu, bisa diangkat tangan saya boleh beri. Jadi ada subsidi di antara mereka? Mereka, jadi waktu sosialisasi saya yang nanggung uang sekolahnya gitu. Ada keterbukaan juga di antara mereka? Iya, jadi makanya saya beritahu selalu, mari Bapak Ibu guru, wali kelas khususnya berkolaborasi dengan orang tua. Jangan sampai tidak sentuh anaknya tiap hari. Dalam arti sentuh dengan kata-kata yang baik, segala macam sapaan gitu. Biar orang tua, kalau orang tua itu disapa misalnya dalam grup juga sapa selalu orang tua. Ternyata dengan seperti itu, harapan yang kita harapkan sebenarnya mungkin pelan-pelan akan terjadi gitu. Jadi suster sangat percaya akan kekuatan sapaan ya? Iya, sapa, menyapa itu kami sebut kolaborasi lah ya. Kolaborasi dengan orang tua, guru dan anak-anak. Jadi guru kita ini sekarang kita benahi dia, Romo, karakter dalam kolaborasi itu. Jadi guru ini harus mengenal anak dan orang tua. Sampai di mana dia, sampai apanya wali kelas itu harus mengenal mereka. Karena dari sini ternyata anak itu rupanya kurang ini, ada kadang kurang diperhatikan. Ya gimana lah ya, kan katakanlah yang pejabat kan tidak seberapa lah di sini ya. Jadi mereka kan belum bangun anak udah pergi mencari apalah kayak gitu, bukan ke kantor, beda dia. Makanya aku bilang tadi beda gitu. Jadi mereka kurang sapaan itu tadi kan, itu dia juga ada pembantunya untuk menyapa dia gitu. Nah jadi seperti, nah sekarang kita udah mulailah enak dengan orang tua, guru udah mulai
bagaimana keadaan anak saya di sekolah tadi, sudah begitulah. Membangun komunikasi yang baik ya. Iya, kolaborasi tadi Sister. Iya, kolaborasi. Bahasa kerennya ya. Kolaborasi dan bersinergitas kami. Bersinergitas ya. Iya. Dan Sister merasakan itu sebagai sebuah langkah ke depan yang bisa membantu sekolah ini. Iya, Pater, betul. Sebagai satu keluarga ya. Sebagai satu keluarga. Dan itu yang mau dikedepankan. Iya, itu yang mau dikedepankan dengan nilai-nilai sekolah tentunya, karena nilai-nilai sekolah kita yang ini orang tua juga kami sosialisasi dan mereka tahu itu tadi itu. Yakin mereka tahu semua itu. Tahu semua, ya? Orang tua juga geraknya semua tahu. Iya. Iya. Luar biasa. Tiap pagi kita salam di depan. Semangat fraternitas Dina itu diucapkan waktu salam. Oh, salam. Semangat fraternitas Dina. Semua termasuk orang tua. Dia tahu. Selamat fraternitas Dina. Semangat fraternitas Dina. Itu semua anak. Nanti Romo Salem salah satu anak itu dia pasti bilang semangat fraternitas Dina, pasti mengerti mereka semua. Semangat fraternitas Dina. Jadi di gerbang itu dicapkan, yang lain-lain enggak. Iya, itu semangat fraternitas Dina, semua gitu. Semua gitu ya. Semua. Semacam trademarknya ya. Dan Sister bahagia tidak? Bahagia. Perutusan panggilan di tempat ini, Sister. Iya. Bahagia karena gini juga ya Pater ya, mungkin itu tadi berpengaruh juga umur itu ya. Aku kok cenderung ke situ ya. Kalau dulu mungkin kayak gimana ya, udah masih banyak waktu gitu kan. Sekarang rasanya saya harus membangun ini seperti itu, kayak dorongan-dorongan. Iya, kayak gitu apa ya. Baru tahun ini kalau seperti ini, besok apa yang mau saya buat ya, kayak gitu. Nah, tapi kita evaluasi dulu tadi itu sudah komunikasi sudah baik kah, kerjasama udah baik kah, kolaborasi udah baik kah, bersinergitas sudah baik kah gitu. Itu saya selalu guru-guru muda paling tidak 2 bulan sekali kita kasih pembinaan sama mereka. Jadi itu berjalan baik. Artinya kan tidak ada satupun mereka katakan di antara 40 orang, aku nggak bisa ikut, enggak, karena mereka hadir gitu dan antusias sekali gitu. Kayak gitu. Waduh, luar biasa sih. Serta bahagia kan, gembira ya. Iya, gembira, wajib gembira. Wajib gembira ya. Iya. Semangat fraternitas Dina ya. Gini dia. Semangat fraternitas Dina. Iya. Waduh, luar biasa. Jadi anak-anak semua gitu, Pater. Semua gitu. Guru semua. Jadi salam di sini harus ada itu. Semangat fraternitas Dina. Iya. Oh, simbolnya bagus juga ya, erat ya. Jadi mereka guru-guru kita ini di mana-mana kita jumpa itu lakukan itu ya. Iya, semua lakukan. Tidak pernah dia bilang selamat pagi, nggak pernah. Itu diucapin. Mau di mana-mana di sini semua. Semangat fraternitas Dina. Wah, luar biasa. Kita singkat di SFD. Jadi seolah-olah kita ini kekasannya SFD, sekolah yang ditangani para saudara. Nilai-nilai sekolah kita Pioret itu ke SFD-an gitu. Ya. Jadi seolah-olah nama kami kan, padahal itu tadi semangat fraternitas Dina. Dan itu sudah ini ya, dihidupi. Sudah Pater, sudah ya? Dihidupi, sudah masuk sampai ke modul, sudah masuk sampai silabus tambahannya, udah masuk semua dia itu. Iya. Waduh, luar biasa. Sudah ada bukunya gitu. Jadi kalau kita melihat modul mereka, modul ajar gitu kan, mana sih di sini ke SFD-nya kok nggak ada gitu kan? Lalu, ini suster di bagian refleksi saya buat kan, gitu ya. Sudah tertanam ya? Sudah dia. Sama orang tua juga. Orang tua juga ikut serta. Kadang kan salam kita gini aja, mungkin nggak tahu dia, kita pikirkan. Tapi dia bilang semangat fraternitas, dia ketawa kita. Rupanya anaknya ajari di rumah. Oh, di sana. Iya. Aduh, guys, menarik perbincangan kita dengan Suster Justin ini ya, yang mencoba untuk menanamkan nilai-nilai ke-SFD-an dari spirit Bapak Franskus dari Asisi. Semangat fraternitas dan Dina. Aduh, itulah yang membuat suster kita ini tertawa, tersenyum, meskipun bertugas di tempat yang mungkin terbatas ya. Iya, sangat. Dan juga berhadapan dengan orang-orang yang dilayani juga. Tapi tidak menghalangi lah. Tidak menghalangi sukacita tadi ya. Betul. Tetap bergembira, suster ya.
Kira-kira apa yang Sister bisa katakan, Sister, ya, bagi siapapun yang mungkin menyaksikan perbincangan kita Iya. ini dalam situasi yang terbatas, toh orang harus tetap berbahagia. Iya. Jadi saudara-saudari sekalian, terima kasih juga kepada Pater. Saya berharap tetap mohon dukungan buat kami, khususnya anak-anak kami di tempat ini, agar bisa Yayasan Purity dalam pendidikan semuanya sukses dan semakin maju dalam masyarakat dan gereja. Terima kasih. Oh iya, Sister. Sukses, Sister, ya. Yes. SFD maju, berkembang, semangat, Semangat fraternitas Dina. Luar biasa.